Banyak orang-orang ahli bid'ah. Kalau sesuatu yang nggak ada manfaatnya malah menimbulkan polemik. Tahlilan misalnya, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil. Kali ini kita akan bahas tahlilan dan ziarah kubur yang keduanya menjadi satu paket ritual mayoritas umat muslim Indonesia. Dua persoalan yang sering dianggap sebagai tradisi lokal. Mari kita bahas hukum tahlilan dan ziarah kubur. Assalamualaikum, saya Gagan Prawira, Dakwah Digital. Mayoritas ahli sunnah di luar Wahabi Salafi meyakini, sampainya doa keselamatan dari orang hidup untuk ahli kubur. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu malam Rasulullah pergi ke Baqi. Beliau lama berdoa, memohon ampun bagi mereka 3 kali dengan mengangkat kedua tangannya. Tak perlu diragukan lagi Gus Baha, seorang ulama yang penampilannya lebih mirip santri sederhana, ketimbang kiai brilian kaliber nasional yang dimiliki Nahdlatul Ulama. Dakwahnya selalu dibarengi dasar dan argumentasi kelas wahid. Berikut ini pendapatnya tentang hukum tahlilan. Yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Frasa tahlil la ilaha illallah sesungguhnya kewajiban tiap muslim untuk mengucapkannya. Namun ketika tahlil diucapkan secara berjamaah di rumah duka, kemudian dikenal dengan tahlilan, oleh Ustadz Khalid Basalamah dipukul rata dan dihukumi sebagai ahli bid'ah. Seperti ketika menjawab pertanyaan jamaahnya tentang hadir dalam tahlilan sebagai bentuk ahli bid'ah. Beliau mengamini, memang tak bisa disanggah, kebanyakan yang menolak tahlilan merupakan mereka yang menjadikan Imam Ibnu Taimiyah sebagai rujukan. Namun dalam hal tahlilan, Ibnu Taimiyah ternyata membolehkan sebagaimana dalam fatwanya seperti tersebut di atas. Bingung kan? Begini pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau saya menghadiri tahlilan karena saya diundang, tapi saya diam saja tidak mengikuti, apa hukumnya? Karena di tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir gitu? Sudah hadir nggak ikut, duduk manis gitu kan? Ya sama. Ulama mengatakan masih boleh kita datang ke satu tempat yang ada perbuatan dilarang dalam agama, ibadah yang tidak dicontohkan seperti perbuatan bid'ah. Kalau kita bisa mengingatkan dan hanya datang ingatin ini nggak boleh ya karena Nabi tidak pernah contohin, pulang itu boleh. Tapi kalau duduk di situ nggak boleh. Sementara itu tahlilan di Jamiah Muhammadiyah unik dan tak homogen. Di perkotaan warga Muhammadiyah ternyata masih mempraktekkan tahlilan untuk keluarga yang meninggal dunia. Sebut saja di Ploso Tambaksari Kota Surabaya masih meyakini dan menjalankan tahlilan ketika sanak keluarganya wafat. Demikian pula pendapat Ustadz Adi Hidayat yang boleh jadi dianggap mewakili kaum Muhammadiyah, tidak menghukumi tahlilan sebagai bid'ah yang haram. tahlilan misalnya, bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rofa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harokatnya fathah, membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba, lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa. Rofa pas ditarik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rofa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu, nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi.
sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang, bukan masalah tahlilannya. Padahal kita ketahui kelahiran Muhammadiyah antara lain agar masyarakat menjauhi tahayul, bid'ah dan hurafat. Maka dulu dakwah Muhammadiyah mirip Jamiah Persatuan Islam atau sekarang ini gencar dijalankan oleh kelompok Wahabi Salafi yang sebagian ustadznya meresahkan dan tak menerima perbedaan, padahal perbedaan merupakan keniscayaan sebagai hasanah ilmu. Berbeda dengan tahlilan, ziarah kubur secara umum, seluruh manhaj seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Wahabi Salafi dan lainnya sepakat diperbolehkan bahkan disunahkan. Dengan sedikit perbedaan dalam Wahabi Salafi, menganggap membaca Al-Fatihah, Al-Quran, atau doa bagi ahli kubur tidak akan sampai karena tidak dicontohkan. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Padahal berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa baginda Nabi di suatu malam pergi ke pemakaman Baqi untuk memohon ampun untuk mereka 3 kali sambil mengangkat tangan. Itulah mengapa perbedaan merupakan rahmat. Saya menyebutnya dengan kelezatan sebab ia akan menambah hasanah ilmu. Di pendidikan agama Islam dikenal dengan ilmu perbandingan mazhab, masuk dalam lingkup fakultas syariah dan hukum. Dengan satu syarat, tiada satupun umat muslim boleh menistakan umat muslim lain apalagi terhadap ustadz, kiai, habaib yang berbeda, atau menghukumi sesuatu dengan bid'ah haram dan neraka yang dapat menimbulkan keresahan atau gejolak sosial, seperti nasihat bijak Ustadz Syafiq Basalamah berikut ini. Kalau sesuatu yang gak ada manfaatnya malah menimbulkan polemik, ribut. Kalau kita lihat memang para ulama terjadi khilaf. Apakah orang tua Nabi Muhammad di surga atau di surga? Itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama kalangan Syafi'iyah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi sudah mengkaji hal itu. Al-Imam As-Suyuti berpendapat mereka di surga, Al-Imam An-Nawawi berpendapat hadisnya jelas mereka di neraka. Itu sudah dibahas oleh ulama. Dan kita apa maksudnya bertanya seperti itu? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah menjelekkan para nabi, bahkan mengangkat derajat Nabi Isa alaihi salam misalnya ketika dinistakan oleh umat lain. Atau seperti Nabi Isa alaihi salam yang mengatakan kepada umatnya, "Wa mubasirom birosuliyakti, mimbadismuhu Ahmad," sebagaimana dalam surah As-Saff ayat 6. Nabi Isa memberi kabar gembira akan datangnya seorang utusan setelah kenabian Isa, yang namanya Ahmad, atau Muhammad. Kemudian Nabi Isa berkata, "La innahu Ahmadu minni." Muhammad lebih mulia dan terpuji daripada aku. Sebagai ahli waris Nabi, para ustadz, kiai, atau habaib, sudah merupakan kewajiban mengikuti adab dan sikap terpuji para nabi ketika berdakwah. Ukhuwah Islamiyah lebih utama ketimbang dakwah yang membuat gaduh atau menimbulkan polemik. Saya Gagan Prawira, dakwah digital, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.